saat mengeluarkan urinnya kadar gula darahnya juga uh, manis gitu, jadi kadar gula darahnya cukup tinggi juga, tapi itu juga harus melalui pemeriksaan
Arifa mana Arifa? Enggak, saya Mas. Oke. Arifa, delay saya record. Tapi dokternya sedang menerangkan di main room Mas, jadi kok di-record di sini kayaknya nggak bisa deh Mas. Ya, yang di main room udah tak record kok. Nanti saya kirimin aja gitu. Oh, enggak. Nah, balik lagi ke main room aja nggak apa-apa. Oke, baik Mas, terima kasih. dari pasien dengan DM itu adalah hal ini. Bisa karena produksi insulinnya yang kurang, atau bisa juga karena insulinnya cukup tapi dia tidak bisa docking, gitu ya, tidak bisa membukakan pintu bagi glukosa untuk bisa masuk ke dalam sel, ya. Atau dua-duanya kombinasi. Yang paling banyak adalah yang keduanya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat hampir seluruh bagian dunia itu pasti ada DM-nya. Ya. Peningkatan kasus itu bisa sangat banyak sekali, sehingga sampai sekarang tetap ini lebih dari COVID-19 ya. Kalau COVID-19 kan juga pandemi ya. Ini juga pandemi juga. Hampir semua pelosok di dunia ini tidak ada satupun yang tidak ada DM-nya, ya, pasien diabetesnya. Kita lihat di sini yang paling tinggi pertumbuhannya adalah nanti di perkiraan 20 tahunan ya, itu di Amerika Latin ya, di Amerika Latin. Tapi kita lihat jumlah penduduknya ya, jangan lihat cuman persentase tingginya, tapi lihat penduduknya. Yang paling tinggi itu di Asia Pasifik ya, di mana yang tadinya sekitar 67 juta tahun 2007 diperkirakan tahun waktu kamu jadi dokter sekitar tahun 2025-an, 25 atau 30 itu bisa sampai 100 juta. 100 juta. Dan kalian bisa bayangkan satu orang didiagnosis DM, sementara ini belum ada kriteria sembuhnya. Jadi artinya apa? Kalau ada satu pasien kamu diagnosis DM, maka pasien itu bisa jadi pasien kamu seumur hidup. Ya enggak? Jadi makanya rugi kalau ada mahasiswa kedokteran ataupun dokter yang tidak bisa menguasai ilmu ini. Ya, karena apa? Karena ini pasien kamu nanti ya. Ini adalah pasien-pasien masa depan ya. Pasien kamu nanti kalau kamu jadi dokter ya istrinya banyak pasien DM-nya. Kalau sekali kamu tentukan, kamu vonis sebagai seorang DM, maka dia akan seumur hidup jadi DM. Ya. Jadi makanya sangat rugi kalau tidak menguasai ilmu ini. Kita lihat di sini bahwa Indonesia masih tetap terbesar ya. Tahun 2014 diperkirakan Indonesia nomor 5 di dunia ya. Dan pada saat itu diprediksi ada sekitar 14 jutaan orang, 9 juta orang yang sakit diabetes ya, dan pasti akan datang ke tempat kalian praktek ya. Maka dari itu kuasailah ilmunya ya, karena pasiennya cukup banyak. Kalau pasien itu patuh pada kalian, pasien itu akan jadi pasien
kalian seumur hidupnya. Ya. Jadi ini penyakit tidak bain-bain, istilahnya begitu ya, bukan penyakit kaleng-kaleng atau penyakit abal-abal. Ini benar-benar sakit ya, menderita. Kasihan mereka-mereka yang sakit diabetes. Maka dari itu pencegahan itu jadi lebih dominan ya. Atau satu kali dari kalian mungkin pengen jadi dokter yang menemukan obat yang pertama kali untuk diabetes, mungkin akan lebih baik lagi ya. Oke. Ini kita lihat bahwa di semua provinsi itu ada diabetesnya ya. Nggak peduli itu di kota besar atau di daerah yang ramai atau mau di daerah yang paling sepi pun banyak ya. Ini tahun 2008, Riskesdas tahun 2008 atau 2007 yang dipublikasikan tahun 2008. Yang merah itu yang diabetes ya. Sedangkan yang biru itu adalah yang pre-diabetes, toleransi glukosa terganggu. Jadi calon-calon diabetisi masa depan. Ya, kalau pre-diabetes apakah selalu jadi diabetes? Belum tentu. Tapi kalau sudah diabetes tidak ada bisa jadi normal. Ya, artinya apa? Pasiennya nanti akan menjadi pasien kamu atau pasien dokter yang lain kalau kamu tidak menangani dengan baik kasusnya. Ya. Tahun 2007 ini sebenarnya sangat memalukan sebagai seorang di dunia kesehatan ya. Tahun 2007 waktu itu yang tahu kalau dirinya diabetes itu cuma 1,5%. Jadi pasien itu kalau ditanya, "Bapak sakit diabetes?" Enggak. "Bapak sakit gula?" Enggak. Tapi begitu diperiksa, itu gulanya tinggi. Yang tidak tahu kalau dia diabetes itu 4,2%. Jadi artinya apa? Masyarakat masih belum paham pada saat itu ya, tahun 2007. Saya cerita. Jadi yang tahu kalau dia diabetes itu cuma 1,5%, ya. Yang impaired glucose tolerance ya, yang ini adalah pre-diabetes itu sekitar 10,2%. Jadi ini calon-calon diabetisi. Jadi pasien diabetes itu nama kesayangannya adalah diabetisi, ya. Jadi kalau nanti ada bilang apa itu diabetisi adalah pasien diabetes, ya. Jadi bukan penderita diabetes. Kalau penderita kan kesannya penderitaan. Iya memang penderita dia. Menderita seumur hidup. Ya. Kalau ibaratkan saya bisa ini, kalian pernah sakit batuk pilek kan? Elsa pernah sakit batuk pilek enggak? Pernah, dokter. Pernah ya. Pernah dapat obat dari dokter? Pernah, dokter. Pernah ya. Biasanya kalau batuk gitu ya, terus diberi obat, akhirnya dapat ini toh, mungkin pernah dapat obat untuk antibiotik ya, antitusif dan sebagainya. Dikasih obat 3 hari. Kalau misalkan dalam 1 hari atau 2 hari udah sembuh, kira-kira dihabiskan enggak obatnya, Elsa? Jika kamu habiskan enggak? Kalau bukan antibiotik, tidak, dok. Kalau antibiotik, Dia kamu habiskan? Iya. Ya kalau kamu sudah tahu ya. Jadi kalau orang nggak tahu kan biasanya udah sembuh ya nggak minum obat. Itu Anda bayangkan begitu ya. Sekarang kalau Anda bayangkan orang diabetes, dia harus minum obat setiap hari. Ya. Dia harus minum obat setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bayangkan ya. Minum obat terus loh. Ya. Andaikan saja pasien itu umurnya 40 waktu didiagnosis DM. Takdirnya umurnya 60 misalkan. Maka dia 20 tahun minum obat.
20 tahun pakai insulin. Betapa menderitanya pasien-pasien diabetes itu. Ya, maka dari itu kita aja yang sakit batuk pilek aja kadang-kadang dikasih obat 5 hari, 7 hari sama dokter, 3 hari udah sembuh, udah nggak mau minum obat lagi. Ya. Nah, ini Anda bayangkan ini penderitaannya cukup besar, makanya kalau pada pasien DM jangan bilang penderita DM, tapi kalau kamu melakukan penyuluhan anggap saja sebagai diabetesi. Itu kata-kata manis untuk mereka supaya mereka tidak terlalu menderita. Tahun 2007 itu 5,7%. Ya, ini kira-kira ya. Sorry. Nah, ini jadi seperti fenomena gunung es. Sepertinya kelihatannya yang ketangkep di penelitian itu sedikit, ya, sedikit, tidak banyak. Tapi kalau yang tidak ketangkep, ya ini seperti ini ya, seperti kayak film kapal Titanic gitu ya. Jadi kelihatannya kecil, tabrak aja enggak ada masalah, tapi ini nyataannya di bawahnya gede, makanya bocor, kapalnya akhirnya tenggelam. Ya. Tahun 2013 itu sekitar 6,9%, naik dari 5,7 jadi 6,9. Tahun 2018 itu naik lagi jadi 10,9%. Jadi penduduk Indonesia ini ada berapa juta kira-kira, Asmi? Ada berapa juta penduduk Indonesia? Asmi monitor? Kurang tahu dokter. Nggak tahu? Nah, ya ampun. Ada yang tahu? Penduduk Indonesia ada berapa? Rahma? Rahma Rizky? Kurang tahu juga dok. Waduh, gimana sih? Anggita, ada yang tahu enggak? Anggita? Izin menjawab dokter. Kalau tidak salah kurang lebih 267 juta. Ya, ya sekitar 270 juta ya. Ya, jadi apabila 10% saja, berapa jadinya kira-kira se-Indonesia? Anggita? %10 dari 270. 26 Ya, juta. Iya, 26 juta. Itu yang minum obat setiap hari. Pakai insulin setiap hari. Ya, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat. Ya, banyak sekali masanya. Ya, jadi maka dari itu rugi kalau kalian tidak menguasai ilmu ini. Ya. Ya, ini yang kriteria penelitian perbedaannya saja, saya rasa tidak paham. Jadi ini tadi ya, penting untuk mengetahui kadar gula darah puasa lebih sama dengan 126, gula darah sewaktu lebih sama dengan 200 ya. Kalau yang lebih gula darah 2 jam setelah makan, kenapa nggak dipakai saat ini sebagai kriteria diagnosis, kecuali kalau TTGO, tes toleransi glukosa oral. Nur Hayati tahu nggak? Kenapa pada pemeriksaan gula darah itu kan gula darah puasa, ya, 126, gula darah sewaktu 200, gula darah 2 jam setelah makan. Kenapa nggak dipakai sebagai dasar diagnosis? Dulu waktu zaman saya masih jadi mahasiswa, 2 jam PP ada. Jadi ada batasan kalau 2 jam PP-nya lebih dari 200 dianggap sebagai diabetes ya. Ada yang tahu? Nur Hayati tahu? Kenapa kok angka 2 jam pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan tidak bisa dipakai sebagai patokan untuk mendiagnosis DM?
Atau yang lain tahu kira-kira? Alia tahu nggak? Ya karena gula darah 2 jam setelah makan itu kurang standar ya. Biasanya pasien-pasien tidak standar. Kalau pasien itu kamu suruh gula darah, pemeriksaan gula darah puasa, dia akan biasanya selalu patuh ya. Dia akan selalu taat, patuh, dia akan puasa ya. Tapi kalau 2 jam setelah makan itu tetap juga sama sebenarnya, patuh juga, tapi kadang-kadang tidak standar ya. Ada yang makannya cuma separuh porsi, ada yang cuma makan bubur ya, ada yang makan besar ya, nasi ayam, ada yang makan nasi goreng, akhirnya nggak standar ya. Jadi agak susah untuk dipakai sebagai prediksi, kecuali pemeriksaan tes toleransi glukosa oral itu dengan beban glukosa 75 gram ya. Jadi sudah ada tablet yang isinya glukosa 75 gram ya, jadi itu standar ya. Jadi makanya 2 jam setelah makan itu tidak pakai untuk standar pemeriksaan diagnostis untuk DM ya. Nah ini ya, di Indonesia ada hipertensi cukup banyak ya, hipertensi. Kenapa kok hipertensi juga penting ya? Karena hipertensi salah satu penyakit yang ada kaitannya dengan DM ya. Banyak pasien-pasien hipertensi yang akhirnya menjadi DM. Banyak pasien DM yang akhirnya juga jadi hipertensi. Salah satu. Nah, selain hipertensi, faktor risiko yang lain adalah pasien-pasien obes ya. Dan kita yakin bahwa pasien obes ini bergerak juga naik ya. Di satu majalah ya, majalah Gatra itu disebutkan di situ pada Desember 2018 atau 2019 saya lupa, bahwa 1 di antara 5 orang penduduk Indonesia itu adalah obes. Karena apa? Saking banyaknya pasien-pasien obes. Karena obes itu adalah gudang segala macam penyakit banyak masuk. Salah satunya DM ya. Nah, ini terutama obesitas sentral ya, obesitas yang didasari oleh lingkar perut yang lebih dari 90 pada laki-laki, lebih dari 80 pada perempuan ya. Ada 30% ya, bayangkan aja ya. Jadi obes tidak hanya sekedar atas dasar BMI-nya, indeks massa tubuhnya, tapi juga bisa juga atas dasar lingkar perutnya. Biasanya yang obes karena obesitas sentral atau lingkar perut ini jauh lebih bermakna karena dia sangat erat kaitannya dengan penyakit kardiovaskuler. Lalu kita lihat kelompok yang resiko tinggi. Ya, ini ya. Siapa saja sih sebenarnya yang punya resiko tinggi untuk jadi diabetes ya. Mereka itu salah satunya adalah orang-orang yang usianya lebih dari 45 tahun ya. Orang yang dewasa muda kurang dari 45 tahun tapi dia punya kecenderungan overweight bahkan sampai obesitas ya. Orang yang kebiasaan tidak aktif ya, nggak pernah olahraga, nggak pernah aktivitas fisik yang agak berat ya, itu cenderung untuk jadi DM. Mereka yang orang tuanya salah satu atau salah dua diabetes ya, apalagi ibu ya, faktor dari ibu ada diabetesnya, biasanya putranya biasanya juga sakit diabetes ya. Orang yang pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo ya, ini adalah pasien juga diabetes. Yang berikutnya ada DM gestasional. DM gestasional itu apa? Pada saat pasien itu, orang itu belum hamil, gestasional itu maksudnya hamil ya. Pada saat sebelum hamil, gula darahnya normal. Ya.
Tapi pada saat hamil, gula darahnya tinggi, seperti orang DM. Ya. Nanti setelah dia melahirkan, bayinya lahir, gula darahnya normal lagi. Maka ini dinamakan sebagai DM gestasional. Ya. Untuk mereka-mereka yang punya hipertensi lah ini tadi ya. Ya. Hipertensi dan sebagainya ya. Itu juga demikian. Ternyata juga ada risiko untuk menjadi DM. Sebentar. Ya, oke. Mereka-mereka yang turunan dari ada riwayat kolesterolnya tinggi atau kolesterolnya rendah, HDL kolesterolnya rendah, itu juga pasien DM ya, mungkin jadi DM lebih besar. Orang-orang yang punya sakit jantung itu juga DM ya. Nah, kalau secara etiologi ternyata DM itu dibagi oleh American Diabetes Association menjadi 4 kelompok ya. Yang kelompok pertama adalah DM tipe 1, kelompok 2 itu DM tipe 2, kelompok 3 DM tipe lain, dan keempat DM gestasional ya. Jadi kalau DM tipe 1 itu adalah karena penyebabnya karena pabriknya tidak bisa produksi insulin. Jadi intinya sel beta pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin, bisa memproduksi tapi sedikit sekali. Ya, maka dari itu pasien DM tipe 1 ini wajib obatnya cuma adalah insulin. Ya, orang yang DM tapi masih bisa hidup dengan obat, biasanya ada DM tipe 2. Ya, biasanya DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 sama sekali tidak bisa diberikan obat, harus menggunakan insulin. Karena apa? Sel beta pankreasnya sedikit sekali memproduksi insulin atau sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Sedangkan DM tipe 2, patofisiologinya yang paling penting adalah oleh karena resistensi insulin yang paling dominan ya. Jadi yang paling banyak di dunia ini adalah DM tipe 2. DM tipe yang lain ini yang di luar 3. Nah, DM gestasional yang tadi sudah saya sampaikan, pada saat sebelum hamil orang ini normal, pada saat hamil orang ini mengalami hiperglikemi, pada saat setelah melahirkan orang ini menjadi normal kembali. Ini namanya DM gestasional. Bukan DM hamil. Ya, kalau DM hamil orang itu dari awal sebelum hamil sudah DM. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang tipe yang lain tadi banyak genetik ya. Karena ada penyakit di pankreasnya, ya, ada karena obat-obatan ya. Yang bisa memprovokasi atau menginduksi terjadinya DM ya. Ini ada. Jadi ini adalah garis besar secara klasifikasi yang terbanyak di dunia dan di Indonesia adalah DM tipe 2 ya. DM tipe 1 jarang di Indonesia, tapi banyak di daerah-daerah tertentu, misalkan di Denmark itu cukup banyak pasien kasus dengan DM tipe 1. Nah, ini ya, jadi kalau kita ingin membedakan seseorang ini DM tipe 1 atau tipe 2, kita tentukan dulu apakah orang ini obes atau tidak. Ya. Kalau dia obes, maka kita periksa C-peptidanya atau insulinnya. Ya. Kita tahu ya, insulin itu diproduksi oleh sel beta pankreas. Ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari proinsulin. Ya. Proinsulin itu adalah salah satu bentukan protein yang ada di dalam sel beta pankreas sebelum dipecah
menjadi insulin ya. Jadi proinsulin, benulnya proinsulin, kemudian setelah masuk ke ribosom diolah oleh aparatus Golgi, kemudian menjadi proinsulin. Proinsulin itu ada yang namanya ini apa? Insulin di dalam sel itu dia rantainya ada tiga rantai A, rantai B, dan rantai C ya. Pada saat insulin itu dikeluarkan ya, proinsulin tadi dikeluarkan dari sel beta pankreas ke sirkulasi pembuluh darah, maka yang rantai C tadi lepas, maka namanya C peptida ya. Jadi untuk mengukur kadar insulin seseorang atau seseorang mengalami DM atau tidak, asalnya dari mana, maka kita bisa mengukur dua hal ini, ukur insulinnya, jumlah insulinnya, atau ukur C-peptidanya. Ya. Kalau C-peptidanya atau insulinnya jumlahnya tinggi, kemungkinan ini DM tipe 2. Ya. Kalau dia C-peptidanya itu rendah, diperiksa untuk antibodinya dulu. Kalau antibodinya ternyata positif, maka DM tipe 1. Kalau tidak positif, mungkin idiopatik. Ya. Penyebabnya oleh karena idiopatik ya. Jadi kalau antibodinya ada, autoantibodi ada, berarti autoimun ya. Kalau tipe 1 tidak ada antibodinya, maka idiopatik atau modify. Jadi pada kasus-kasus tertentu. Nah, kalau orang tidak obes, maka sebaiknya diperiksa autoantibodinya. Kalau ada, maka DM tipe 1. Kalau enggak, kita periksa C-peptidanya atau insulinnya. Kalau tinggi, maka tipe 2. Kalau rendah, maka idiopatik. Ya. Ya. Saya rasa ini nanti yang sampai beberapa hal ya. Jadi ciri khas DM tipe 1 ini seperti ini ya gambarannya. Ini bukan pasien DM, ini hanya ilustrasi saja bahwa kalau DM tipe 1 itu terjadinya oleh karena sel beta pankreasnya yang rusak, jika dia tidak bisa memproduksi insulin. Biasanya awal mulanya penyakit ini mendadak, ya, berat dan fatal, ya, umumnya pada usia muda. Dan seumur hidup dia harus butuh insulin. Ya. Saya punya guru, dia DM tipe 1, ya, DM tipe 1 sejak usia 5 tahun. Sekarang usianya sekitar 70 tahun. Jadi akibatnya apa? Dia menggunakan insulin sudah 65 tahun. Ya, banyak ya. Jadi luar biasa ya. Penggunaan insulinnya sejak 5 tahun sudah diabetes, DM tipe 1. Sekarang usianya sudah 70. Jadi artinya dia sudah 65 tahun menggunakan insulin. Kalau yang DM tipe 2, nah ini yang terbanyak ya, yang sangat banyak, maka yang paling sering sekali terjadi ini ya. Gambarannya ini ya, perutnya biasanya membesar ya. Perutnya besar, ini gambaran bos-bos biasanya ya. Mereka-mereka yang sudah jadi pembesar atau pejabat atau siapa gitu ya. Tabungannya sudah banyak ya. Jadi perutnya menonjol ke depan. Ya, ini hati-hati. Biasanya ada pengaruh faktor keturunan, munculnya biasanya pada usia yang lebih tua, dewasa 40 tahun ke atas. Pada umumnya karena gemuk, ya, biasanya tidak butuh insulin. Biasanya ya pada saat awal-awal. Komplikasinya banyak ya. Bisa stroke, bisa jantung koroner dan sebagainya. Nah, yang tipe yang lain ada juga, ternyata orang yang miskin pun juga bisa sakit. Mereka sekian, maka ternyata dia mengalami kerusakan oleh karena umbi itu mengandung sianida ya. Kalau dimakan setiap hari
Dan dalam jangka waktu yang lama, dia akan merusak sel beta pankreas. Akhirnya jadi kekurangan insulin. Ya. Akibatnya jadi DM juga. Ya. Jadi nggak kaya, nggak miskin. Semuanya bisa punya kesempatan yang sama untuk jadi sakit ini. Nah, yang gestasional tadi sudah saya sampaikan. Pada saat sebelum hamil dia tidak DM, pada saat hamil dia hiperglikemi, pada saat setelah melahirkan pasiennya normal. Dan biasanya ini resiko untuk menjadi DM di masa yang akan datang. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan, nanti besok saya ulang lagi hal ini. Bahwa pasien DM itu secara gejala ada gejala klasik. Gejala klasiknya ya ini 3P tambah berat badan turun. Poliuri, polidipsi, polifagi. Ya. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ditambah berat badan menurun. Itu namanya gejala klasik atau gejala khas dari DM. Berat badan turun tapi tidak tahu sebabnya apa. Kalau yang lain gejala tidak klasik, ada penglihatan kabut, ada semutan, ada cepat lelah, ada gatal-gatal, ada impotensi dan sebagainya. Jadi dibandingkan penyakit-penyakit metabolik yang lain seperti penyakit degeneratif yang lain seperti hipertensi, dislipid dan lain sebagainya, maka DM ini komplikasinya bisa melalui semua organ, ya, semua organ. Kalau hipertensi, organ yang target dari hipertensi itu ada 4, ya, otak, mata, jantung dan ginjal, ya. Tapi kalau di DM hampir semua organ bisa, termasuk kulit, termasuk rambut dan sebagainya. Ya, oke. Ya, saya rasa mungkin ini saja dulu pertemuan kita hari ini, pagi ini. Kita akan sambung besok ya, insya Allah. Dan kalau toh nanti saya tidak selesai memberikan penjelasan, nanti kita akan ketemu lagi di semester-semester yang akan datang. Jadi kalian boleh tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya mengenai hal yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Alia, mau tanya apa? Putri, ada yang mau ditanyakan? Elvita? Si dok, saya mau nanya dok. Boleh. Ya. Siapa nih namanya? Ya, dok, saya Muhammad Ridwan si dok. 40 dari Ya, saya Muhammad Ridwan Syedok dari angkatan 2016 dengan NIM 40. Jadi di awal dokter tadi sudah menyebutkan bahwa pasien faktor komorbid pada pasien diabetes adalah pasien-pasien yang hipertensi. Dapat terjadi mengalami komplikasi diabetes. Kemudian pasien-pasien diabetes dapat juga mengalami hipertensi. Itu bagaimana ya dok korelasinya antara hipertensi dengan diabetes dok? Baik, terima kasih. Iya, makasih Rito. Kuncinya ada di resistensi insulin, ya. Nanti ini kan belum sampai ke sana, ya. Kuncinya ada di resistensi insulin. Nanti ada patofisiologinya kenapa kok orang DM itu bisa cenderung mengalami hipertensi, ya. Kenapa kok juga orang hipertensi mungkin bisa mengalami DM. Nanti ada di patofisiologi. Belum sampai ke sana, ya. Nanti slide berikutnya nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi pada prinsipnya pokok dari persoalan penyakit-penyakit metabolik itu para ahli mengatakan resistensi insulin itulah yang menyebabkan terjadinya kejadian itu. DM jadi hipertensi menjadi DM ya. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya ya. Besok mudah-mudahan ya. Besok insya Allah nanti kita akan
ketemu dengan slide itu ya. Ada lagi enggak nanti yang mesti Terima kasih banyak dokter. ya. Bagus tuh pertanyaannya. Kalau selain ya, ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau enggak ada, saya akhiri. Kalian habis ini ada ini ya, ada kuliah lagi ya, atau PBL ya. Jadi silakan ber-PBL-nya, nanti insya Allah besok kita sambung lagi dengan topik yang sama, tapi kita dalami secara lebih detail ya, lebih detail dari yang tadi. Dan harapan saya ingin kalian semua menguasai ilmu ini dengan baik ya. Intinya itu, karena apa? Pasarnya banyak.